Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Khairul Anwar MPDI selaku dosen Sejarah Kebudayaan Islam. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Farida, mahasiswa PPG kelas PAI 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kebudayaan Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu tentang sejarah kebudayaan pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pendiri dinasti Bani Umayyah selama 20 tahun masa pemerintahannya. Ia terlibat dalam sejumlah peperangan dengan penguasa Romawi, baik dalam pertempuran darat maupun pertempuran laut. Wilayah kekuasaan dinasti meliputi yaitu Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Secara berturut-turut pada Khalifah Daulah Umayyah di Damaskus adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid Muawiyah, dan lain sebagainya, masih banyak sekali. Yang kedua yaitu tentang sistem pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus, yaitu yang pertama menggunakan sistem An-Nidham Al-Idhari. Organisasi tata usaha negara pada permulaan Islam sangat sederhana. Ada 4 organisasi tata usaha pada Bani Umayyah, yaitu Ad-Dawawin, Al-Imarah, Barid, dan Surta. Yang kedua yaitu menggunakan sistem Nidham Al-Mali. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus meliputi 3 bidang, yaitu yang pertama yaitu bidang dinia, bidang tarikh, dan bidang filsafat. Para ahli sejarah menyimpulkan bahwa perkembangan gerakan ilmu pengetahuan dan budaya pada Bani Umayyah di Damaskus memfokuskan pada 3 hal besar, yaitu yang pertama tentang gerakan ilmu agama, yang kedua tentang gerakan filsafat, dan yang ketiga adalah tentang gerakan sejarah. Selanjutnya yaitu perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Sejarah Bani Abbasiyah yang dipakai untuk nama Bani ini diambil dari nama bapak pendiri Abbasiyah itu sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Abu Abbas As-Saffah sebagai pendiri Bani Abbasiyah memiliki masa kepemimpinan yang sangat singkat, hanya 4 tahun beliau memerintah, akan tetapi mampu menciptakan suasana dan kondisi Abbasiyah yang sangat steril dari keturunan Bani Umayyah sebagai lawan politik yang baru dikalahkan dan dikuasainya. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan Bani Abbasiyah. Adapun sistem pemerintahan Bani Abbasiyah itu sendiri yaitu monarki, yang mana kepemimpinannya dilakukan secara turun-temurun dari keluarga itu sendiri. Berikut ini adalah nama-nama khalifah dari Bani Abbasiyah, yaitu Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Abu Abdullah Muhammad, dan lain sebagainya, masih banyak sekali. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah dikenal sebagai era keemasan ilmu pengetahuan dan agama. Ilmu-ilmu agama berkembang dengan subur dan diiringi oleh kemunculan tokoh-tokoh agama yang sangat berpengaruh sampai saat ini, yaitu meliputi ilmu tafsir, ilmu kalam, ilmu hadis, ilmu fikih, tasawuf, kedokteran, filsafat, dan lain sebagainya. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah juga mengalami kemunduran disebabkan karena 2 hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu karena adanya persaingan yang tidak sehat. Yang kedua yaitu terjadinya perselisihan pendapat. Ketiga, munculnya dinasti-dinasti kecil, dan yang terakhir yaitu kemerosotan pada bidang perekonomian. Kemudian faktor eksternalnya yaitu karena adanya perang salib dan serangan bangsa Mongol. Sekian Bapak yang bisa saya sampaikan dari KB2 yang telah saya pelajari. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.